Pokari, sedang bingung dan resah mau apa? Yuk dengerin Pokari. Oke, Assalamualaikum teman-teman semua. Awal yang baru, semangat yang baru di tahun 2023. Jadi, Pokari di episode 9 kali ini aku nggak sama Janet, tapi aku ditemenin sama Fani. Halo Fani. Halo Rara, halo teman-teman Kema semuanya. Kenalin, aku Fani Andriani sebagai perwakilan dari salah satu staf Departemen Kerohanian BMF Psikologi. Hai Fani, jadi gimana nih kemarin liburan? Kamu kemana aja? Liburan kemarin cukup singkat ya, udah sebab itu kalau semester genap, jadi Benar-benar. di rumah aja kira. Ya sama dong kayak aku kan jadi. kemarin. Ya betul. Oke, jadi di Pokari episode 9 ini kita bakal ditemenin sama narasumber yang pastinya keren banget, yaitu Kang Muiz. Halo Kang. Nah, di sini Halo. Kang Muiz itu adalah mahasiswa berprestasi dan juga salah satu yang memiliki IPK terbesar nih guys. Nah, terus dari gitu juga beliau memiliki banyak pengalaman. Mungkin selanjutnya bakalan dilanjutin sama Fani. Boleh Fani, silahkan. Iya, halo teman-teman semuanya. Aku izin masuk ya. Jadi, untuk pemateri kita hari ini ada Kang Muiz. Boleh tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan online ya. Jadi, Kang Muiz kali ini bakalan nemenin Pokari kita hari ini ke depannya gitu. Dengan tema Get to Know About Psychology Student. Kira-kira apa aja sih yang bakal dibahas? Oke, mungkin sekarang kita balik nih ke Kang Muiz. Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Fani. Halo Akang. Akang gimana nih kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi dingin ya Bandung ya, jadi harus pakai sweater nih biar nggak kedinginan. Iya dingin banget Kang. Apalagi tadi pagi hujan ya Kang. Iya bener banget. Aduh, enak selimutan nih. Selimutan. Aduh, tapi Kang ada podcast nih ya Kang. Iya, nggak apa-apa. Ini seru. Kapan lagi bisa sharing-sharing kan sama anak BEM? Alhamdulillah. Mungkin Akang ada kegiatan apa hari ini Kang? Ya kalau weekend biasanya aku istirahat. Kan biasanya karena biasanya kalau weekdays kan kerja atau nggak ngisi kegiatan. Jadi weekend aku kalau nggak nongkrong atau nggak ya istirahat. Tapi hari ini nggak ada kegiatan sih, aku lebih ke istirahat aja di rumah. Gitu. Udah, alhamdulillah ya ada waktu istirahat gitu. Udah lama nih ya Kang setelah lulus dari Unisba gitu. Gimana nih Kang rasanya nih Kang? Wah, sumpah banget, lama banget. Udah maksudnya nggak kegiatan sama anak Unisba ya. Terakhir kegiatan ya mungkin tahun lalu kali ya. Karena ya semester udah setahun setengah yang lalu kali mungkin. Karena aku waktu tahun lalu juga udah fokus skripsi, jadi udah jarang ikut Zoom kayak gini. Jadi ya lebih ke ngerjain skripsi dan lain-lain. Udah jarang lah pokoknya. Jadi kangen banget nih sama BEM, sama Unisba, sama psikologi. Alhamdulillah, kangen ya Kang sama anak-anak BEM. Aku Kangen juga mau banget. ucapin selamat ya Kang atas kelulusannya kemarin. Makasih. Semoga jadi berkah gitu. Amin. Oke, mungkin sekarang lanjut ya Kak untuk tema kita kali ini. Untuk podcastnya mungkin ada pertanyaan mungkin dari Rara untuk memulai acara kita kali ini. Oke, jadi mungkin banyak nih Kang yang pengen tahu gitu gimana sih mengenai mahasiswa psikologi itu. Nah, berdasarkan pengalaman Akang sendiri, gimana sih gambaran mengenai mahasiswa psikologi gitu sih Kang? Oke, sebelumnya aku lupa nih nyapa Rara. Halo Rara. Halo Kang. Ya kalau misalkan masih psikologi sih pengalaman aku sendiri ya sebenarnya kurang lebih sama aja kayak jurusan lain. Kita datang ke kelas, datang pagi-pagi jam 6.30 kalau di Unisba ya. Jadi waktu aku awal-awal kan masih ada offline ya kelasnya, jadi datang pagi-pagi 6.30, terus misalkan kelas dari pagi, terus ada kelas lagi sore, jadi nungguin, terus habis kelas ya nongkrong, terus atau nggak ngerjain tugas, ya gitu. Cuman ya bedanya kalau psikologi kita lebih banyak berhubungan sama manusia. Jadi kalau misalkan jurusan lain mungkin ada beberapa jurusan yang kayak Saintek fokus hubungannya itu lebih ke alat atau misalkan benda gitu ya. Kalau misalkan kita karena psikologi itu ya hubungannya sama manusia. Jadi kalau misalkan kita tugas atau misalkan kita nunggu kelas pun kita banyak ketemu orang. Jadi benar-benar ya nggak bisa sendiri gitu. Apalagi kalau misalkan waktu offline ya, misalkan aku semester 1 awal-awal masuk kelas pagi-pagi terus nungguin sampai sore
nunggunya tuh aku ya ngobrol sama teman-teman. Terus kalau misalkan eh, apa ada banyak tugas, kita kerjain tugas bareng gitu. Nggak bisa bener-bener nggak bisa sendiri karena butuh diskusi, butuh insight lah dari teman-teman gitu. Cuman kalau misalkan pas lagi pandemi atau zamannya kelasnya online, itu bener-bener bikin malas banget buat ngerjain tugas atau kelas. Jadi ya mungkin ada beberapa orang yang bangun, buka laptop, terus ikut kelas, tapi pas di kelas tidur gitu. Nah itu nggak boleh ditiru ya sama teman-teman nanti yang pendengar penonton ini. Cuman ya kalau aku biasanya gitu, kalau misalkan pas zaman kelasnya online ya, bangun, buka laptop, terus aku dengerin, kadang nyatet, kadang kalau misalkan lagi hektik dan ikut organisasi, aku pakai dua device, satu laptop, satu HP, atau satu laptop lagi, satu laptop yang buat kelas, satu laptop lagi buat webinar atau organisasi. Pernah kayak gitu dan ya itu benar-benar hektik. Tapi ya yang ngebedain kita sih adalah kita tuh tugas-tugasnya itu emang berkaitan sama buku dan manusia. Jadi jangan kaget kalau misalkan di sini ada nanti maba-maba atau misalkan yang baru masuknya semester 2 atau semester 4, kita harus lebih banyak baca buku karena memang seenggaknya tugas yang dikasih itu ya berkaitan dengan buku. Jadi kalau misalkan kita nggak suka baca buku, ya mau nggak mau kita harus mulai bacalah, atau enggak kalau misalkan nggak suka baca kita mulai nanya-nanya gitu. Terus ya keseharian kita tugas-tugasnya itu berhubungan dengan manusia itu. Jadi kalau misalkan nanti semester atas kan ada praktikum ya, nah praktikumnya itu kita ketemu sama manusia, kita harus nyari orang, kita harus mulai bisa ngebaca orang, wawancara orang, observasi orang, mulai dari gerak-gerik dan kayak penampilannya kayak gimana, jalannya gimana, terus mulai ngetes kepribadian orang itu, mulai ngetes kecerdasan orang itu, dan itu benar-benar yang ngebedain mahasiswa psikologi sama mahasiswa jurusan lain gitu. Jadi cukup jauh banget ya Kang gitu perbedaannya gitu kalau misalnya dikaitkan sama fakultas lain. Oke, mungkin Kang ya selanjutnya pertanyaan yang mungkin lebih spesifik ya Kang dari aku, bisa dijelasin nggak sih Kang gitu secara ringkas aja gitu apa yang pernah Akang laluin gitu misalnya dari semester 1 sampai semester akhir ini di Fakultas Psikologi ini, terutama di Unisba nih kan pasti beda banget gitu ya sama kampus lain gitu, kalau di mana di Unisba ini menerapkan yang namanya psikologi keislaman gitu. Boleh mungkin jelasin ya singkat aja mungkin Kang. Agak panjang tapi ya bahasannya mungkin karena dari semester gitu ya. Kalau dari semester 1, aku awal-awalnya benar-benar ngerasain hal adaptasi lah di perkuliahan. Aku benar-benar ngerasain yang namanya nggak suka kuliah, nggak suka kampus, nggak suka jurusan psikologi bahkan, karena bukan jurusannya mungkin ya, lebih ke kampusnya. Karena waktu awal-awal aku sempat ngerasain mual, terus deg-degan karena nggak suka banget masuk Unisba. Aku pengennya tuh kampus negeri gitu. Terus pas semester awal akhirnya ya udah, aku mau nggak mau harus mencoba pasrah, ikhlas dan menerima aku masuk psikologi Unisba. Dan yang lebih kaget lagi adalah ketika aku awal-awal masuk, aku masuk ke kelas B semester 1, jumlah masuknya ada sekitar 38-37 orang, dan di situ aku cowok sendiri, bener-bener cowok sendiri. Jadi aku waktu SMA, waktu kecil tuh nggak biasa ngobrol sama cewek, nggak biasa interaksi lah, maksudnya nggak biasa main sama cewek. Nah ketika masuk kampus, masuk kuliah semester 1, tiba-tiba harus berinteraksi nih sama banyak cewek semuanya. Dan di situ benar-benar aku belajar beradaptasi, belajar komunikasi sama cewek, harus hati-hati ngomong sama cewek. Dan juga di psikologi juga aku jadi belajar, oh ternyata perbedaan cewek sama cowok tuh gini loh, kita nggak boleh sembarangan. Ada cewek tuh misalkan ada masanya dia lagi masa period atau lagi masa menstruasi, kita nggak boleh jahil, kita harus hati-hati. Terus kayak ngomongnya pun nggak boleh bikin baper lah istilahnya gitu. Terus beranjak semester 1, serunya juga ada, seru di zaman pakem ya, zaman waktu ospek, apa tuh namanya aku lupa. Udah waktu pakem tuh ada apa aja sih, taruh, ada PPD juga Kang. PPD ya pokoknya. PPD, waktu PPD rame tuh kan waktu semester 1 ikut taruh, terus ospek, terus PPD, terus rame pokoknya camping di situ. Terus aku jadi merasa, oh ternyata
enak banget nih, ospeknya anak psikologi ini mah nggak ada marah-marahan, maksudnya kayak marah-marahnya pun bukan dalam maksud tujuan yang dramatis gitu, drama, tapi ya benar-benar kayak ngevaluasi, dan itu pun sedikit banget buat marah-marahnya. Jadi ya kita PPD-nya benar-benar buat ngevaluasi diri sendiri. Kita belajar di hari window, kita belajar masang tenda sendirian di hutan gitu, meskipun bukan hutan beneran ya, maksudnya kayak di bukit lah istilahnya, tapi benar-benar masak sendirian. Terus di situ kita merenung sendirian kayak apa sih yang telah aku laluin selama hidup ini semester satu tuh. Terus bersepeda aku akhirnya jadi kenal sama angkatan 18. Terus semester 2 nih aku mulai ikut penelitian, aku ikut inaugurasi, mulai sering nih pulang malam karena rapat. Terus jalan inaugurasi kita beres, terus makin kenal lagi sama anak-anak psikologi. Semester 3 ikut organisasi, ikut BEM, terus mulai kenal juga sama anak kakak tingkat, mulai kenal sama dosen. Semester 4, semester 5 udah mulai hektik nih, ikut praktikum, harus nyiapin OP, harus nyari insentif, terus harus ngapalin modul, terus ngerjain tugas yang banyak banget. Sampai ya benar-benar aku juga kewalahan waktu awal-awal. Sampai ya kadang suka ngorbanin misalkan waktu main aku demi ngerjain tugas, atau misalkan aku nggak organisasi dulu buat ngerjain tugas gitu. Terus uh, sambil semester 4, semester 5 juga aku kenal sama dosen. Semester 6, semester 7 udah mulai ikutlah dikit-dikit proyek sama dosen, kebantu dosen, sampai akhirnya ya aku lulus deh semester 8. Tapi yang aku rasain semester 1, semester 1 sampai semester 7 tuh hal yang paling capek-capeknya dari semester 1 sampai semester 7, karena justru jujur semester 8 tuh udah mulai mandiri. Jadi uh, udah mulai nggak ada kelas, jadi tinggal skripsi aja. Dan ya kita mau lulus apa enggak juga itu mah tergantung diri kita sendiri. Jadi uh, kita benar-benar semester 8 tuh udah mulai banyak gabut, dan itu udah mulai benar-benar keputusan dari tangan kita, mau lulus cepat atau mau lulus enggak, ya gimana kita gitu. Dan yang aku rasain sih ya capeknya adalah semester 1 sampai semester 7. Kalau semester 8 tuh nggak capek-capek banget, justru seru karena udah mulai aku sendiri ngejalanin nih gitu. Nah, jadi udah ada data gambaran ya teman-teman nih, terutama nih keluarga Kema nih psikologi nih. Dari semester 1 tuh sampai semester 7 udah dijelasin tadi ya secara rinci, secara ringkas sama Kangnya. Apa aja sih nanti yang bakalan dilaluin gitu sama mahasiswa Fakultas Psikologi. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Rara mungkin? Boleh. Jadi selanjutnya itu kan Akang tadi udah cerita nih banyak banget ikut kegiatan gitu ya selama Akang jadi mahasiswa di psikologi gitu. Kayak inaugurasi, terus ikut proyek sama dosen juga, terus aku lihat juga di CV-nya Akang ikut magang ya Kang ya. Iya. Terus banyak banget kegiatan yang Akang ikutin gitu. Nah, menurut Akang sendiri, apakah mahasiswa itu perlu mengikuti kegiatan seperti itu? Kan masih banyak nih Kang yang masih jadi kuliah pulang gitu. Oke, untuk ikut kegiatan itu wajib sih kata aku sebenarnya. Nggak harus di kampus, nggak harus di Unisba, di luar pun nggak apa-apa. Yang penting ya sebenarnya asal kita tahu tujuan kita. Karena jujur kalau misalkan jadi mahasiswa kita cuman datang kampus belajar, terus udah belajar pulang nggak ngapa-ngapain, kayak kita nggak kerja, misalkan nggak mengembangkan diri, nggak relasi sama orang, maksudnya intinya kayak diem aja gitu di rumah gitu ya. Iya, nanti pas udah lulus kita kayak bingung, mau cari kerja susah, nggak ada pengalaman, mau ikut proyek nggak ada relasi. Karena benar-benar yang aku rasain ketika lulus tuh udah benar-benar apa ya, pressure atau tekanannya tuh benar-benar lebih gede daripada kuliah. Jadi kalau saran aku ya buat teman-teman penonton di sini, manfaatin waktu kalian di tempat di kampus itu dengan sebaik mungkin. Kalau memang teman-teman pengen apa ya, jadi peneliti atau pengen jadi dosen, ya manfaatin belajar buat di kampus, benar-benar belajar, jangan sampai apa ya, jangan sampai kayak udah ke kampus sekedar datang aja, pas di rumah ya udah lupain gitu. Karena nanti pas misalkan lamar kerja, terus misalkan dapat undangan interview, ditanya kayak kamu hafal tes ini enggak, terus hafal tes inventory enggak, terus misalkan IST
waktunya berapa menit itu benar-benar ditanyain gitu. Jadi uh, kalau saran aku ya teman-teman tetap harus misalkan belajar. Kalau misalkan teman-teman nggak wajib buat sibuk, tapi teman-teman wajib untuk tahu tujuan teman-teman ini apa di psikologi. Karena ketika nanti teman-teman lulus juga malah takutnya jadi blank. Jadi misalkan teman-teman pengen udah tahu nih, oh aku pengen jadi dosen, ya udah berarti teman-teman fokus belajar di semester 1 semester 8 terus siap-siap buat S2 lagi tuh. Tapi jangan lupa cari relasi juga, karena ketika misalkan teman-teman mau nyari S2 pun tetap harus nanya, kayak misalkan ini nanti S2-nya gimana ya. Kadang kan ada juga yang S2-nya tuh harus kerja dulu, atau juga ada juga yang S2-nya tuh harus apa dites dulu, bahkan ada yang tes Inggris terus di psikotes. Jadi teman-teman harus tetap punya relasi intinya gitu. Terus manfaatnya ketika misalkan nanti teman-teman ikut kegiatan terus atau nggak ikut organisasi atau ikut magang, teman-teman bukan cuma sekedar ditaruh CV doang, tapi benar-benar ningkatin atau mengembangkan diri teman-teman ya. Meskipun nggak banyak, tapi yang aku rasain, aku dulu tuh ya, sekarang juga kalau misalkan ngomong masih suka ini ya berbelit-belit, tapi kalau misalkan dulu aku tuh benar-benar susah gitu buat ngobrol sama orang gitu. Dengan ikut organisasi, dengan ikut kegiatan, dengan ikut magang, aku lebih lancar lah istilahnya ngomongnya, sedikit lebih lancar, dan benar-benar kayak berpikir tentang psikologi itu lebih mudah gitu. Karena ketika misalkan di kelas dikasih studi kasus, aku jadi tahu, oh ini aku pernah nemu kasus ini di organisasi ini nih, jadi lebih gampang nih buat ngerjainnya kayak gitu. Jadi usahakan ketika teman-teman di kelas atau misalkan pas lagi belajar itu benar-benar dipahami, terus benar-benar teman-teman juga ikut kegiatan lain lah, jangan sampai diam doang gitu. Jadi beneran relate banget ya Kang. Betul. Jadi buat nambah pengalaman dan relasi juga ya Kang kalau ikut organisasi. Betul, itu wajib banget. Relasi itu kita nggak akan bisa survive di dunia ini kalau nggak punya relasi. Mungkin ada next question ya Ra, dari aku, boleh masuk? Boleh. Tadi kan Akang udah jelasin tuh, terus dijelasin juga, dikasih tahu juga sama Rara, dilihat dari CV, Akang ada banyak pengalaman organisasi, juga magang gitu. Mungkin hal yang menarik gitu untuk mahasiswa sekarang adalah ikut magang ya Kang. Nah, gimana sih? Ada nggak sih tips and trick gitu biar keterima magang? Apalagi kadang kan ada mahasiswa yang suka jadi insecure karena CV-nya tuh kosong gitu, mau ikut magang tapi CV kosong, itu masih bisa keterima nggak sih Kang gitu biasanya? Oke. Sebenarnya ya mungkin ini juga termasuk kritik juga ya ke yang tempat lain, karena kadang ada juga tempat magang yang nyari orang berpengalaman. Itu yang aku bingungin. Tapi teman-teman penonton di sini gak usah khawatir, karena banyak banget kok tempat-tempat magang yang emang menerima kita gitu, meskipun kita nggak punya pengalaman sama sekali. Nah, tipsnya adalah teman-teman harus tahu dulu teman-teman pengen magang di minat yang mana. Karena kan kalau misalkan di psikologi Unisba ada 3 minat ya, pendidikan, klinis, sama PIO. Nah kalau misalkan teman-teman pengen di pendidikan, berarti CV-nya harus di related atau dikaitin sama yang teman-teman pelajarin di pendidikan. Entah misalkan belajar tentang perkembangan, ngambil mata kuliah pendidikan anak, atau ngambil abnormal anak gitu. Terus kalau misalkan teman-teman pengen di klinis, berarti teman-teman harus kuatin CV-nya di klinis. Entah nanti misalkan di pengalaman kuliahnya ya, kan ada disiplinnya tuh bisa ditulisin nanti kayak pengalaman kuliah, terus riwayat pendidikan di pengalaman kuliah teman-teman bisa ditulisin. Misalkan di pernah proyek wawancara orang, terus proyek ngetes orang, terus proyek mendiagnosis, atau misalkan bekerja kelompok tentang diagnosis gitu. Jadi benar-benar dikaitin. Dan kalau misalkan teman-teman pengen di PIO, teman-teman juga coba cari juga misalkan di Instagram atau misalkan di job portal lain. Dan teman-teman ya kalau misalkan mau ikut magang, kalau aku sendiri usahain jangan targetin yang berbayar dulu. Entah itu mungkin itu pilihan teman-teman ya, terserah teman-teman pengen ikut magang berbayar atau enggak. Cuman aku sendiri saranin jangan berbayar dulu, karena biasanya kalau yang paid internship atau berbayar
biasanya mereka suka apa ya, nargetin atau nyari orang yang berpengalaman, benar-benar berpengalaman. Aku aja yang maksudnya yang udah banyak organisasi, yang udah banyak ikut magang pun susah masuknya gitu. Meskipun mungkin teman-teman juga belum apa ya, siapa tahu bisa keterima. Tapi kalau saran aku ya teman-teman ikut dulu yang gratis lah, yang unpaid atau yang nggak berbayar, karena nanti di situ teman-teman bakal belajar. Eh, Minimal ada relasi dulu, yang kedua ada pengalaman, meskipun pengalamannya sedikit dan nggak banyak, terus itu bisa dicantumin di CV gitu. Terus tip dan trik aku adalah rajin-rajin cari info, karena magang itu nggak cuma ya, program magang tuh nggak cuma ada di Instagram atau misalkan di BEM aja ya, di Telegram atau misalkan di akun-akun official lain. Tapi itu benar-benar harus rajin cari info. Nah, misalkan ada di Magang Merdeka, karena waktu aku dulu kan Magang Merdeka tuh masih awal ya, baru-baru ini gitu waktu aku dulu tuh. Terus aku nggak tahu, aku benar-benar nggak tahu ada info magang, jadinya aku telat gitu buat ikutnya. Dan setelah aku udah semester akhir, semester tua gitu, aku jadi kayak merasa menyesal, tuh ternyata ikut Magang Merdeka tuh ternyata lebih mudah daripada ikut magang kayak independen, karena udah mah kita dibayar, terus lowongan yang dibukanya pun banyak gitu. Jadi ya sayang banget kalau misalkan kita nggak rajin cari info dan nggak ikut misalkan Magang Merdeka atau misalkan magang tempat lain. Banyak banget kok program-program magang. Aku pernah ikut yang namanya Talent Growth Community, ya jadi endorse deh. Ya pokoknya ada salah satu perusahaan gitu yang namanya gitu. Terus itu di Telegram, terus aku coba ngelamar deh. Terus itu tuh ternyata program magangnya internasional, jadi di luar, company-nya tuh di Singapura waktu aku ikut. Terus aku ikut dan aku ikut tesnya, terus kayak aku maju ke tahap selanjutnya, cuman aku nggak lanjut lagi karena aku pengen cari kerjaan yang full time gitu. Dan ya itu berkat aku kayak, oh aku harus rajin-rajin cari info nih supaya bisa dapet program-program magang yang memang worth it lah sebenarnya gitu. Jadi intinya jangan malas cari info ya, Kang. Betul. Jadi selain memperbaiki CV dengan mengasah skill interview, kita juga harus cari info sih, karena interview sama CV itu belakangan lah, itu bisa kita asah nanti. Tapi kita harus cari info dulu, karena kalau misalkan kita infonya dikit ya percuma CV kita diperbagus pun yang kita ngelamar pekerjaan pun ya sedikit tuh. Jadi cari info dulu, terus baru kita perbaiki CV kita, terus cara kita interview nanti gimana. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya kali ya, Kang. Boleh. Nah, di sini aku penasaran banget nih, Kang. Menurut Akang sendiri, apa sih suka duka Akang sebagai mahasiswa psikologi gitu? Oke. Aduh, apa ya? Sangat ini ya, sangat banyak suka dukanya. Yang ya mungkin kalau dari duka sendiri, ya kita harus coba untuk balance ya, positive vibe dan negative vibe gitu. Kalau dari dukanya dulu deh. Yang pertama, awalnya aku ngira ya psikologi itu khusus untuk orang-orang yang suka ngobrol. Ternyata enggak, salah banget. Psikologi itu khusus untuk orang-orang yang suka ngedengerin gitu. Jadi awalnya aku kaget, oh ternyata aku kan awalnya kira aku suka ngobrol nih orangnya. Terus aku pengen masuk psikologi, ternyata taunya kita tuh jangan banyak ngobrol di psikologi, kita harus banyak ngedengerin gitu. Terus kayak, oh ternyata aku kaget, terus aku jadi belajar, oh ternyata kalau misalkan cara ngedengerin orang tuh kayak gini, itu yang pertama dukanya. Jadi banyak kesalahan. Terus dukanya adalah ternyata cowoknya sedikit di psikologi. Jadi aku benar-benar harus berrelasi juga sama teman-teman cewek. Tapi di sana aku jadi kayak kenal juga, oh ternyata kerjanya anak-anak cewek atau teman-teman yang cewek itu lebih rapi loh daripada laki-laki. Jadi kayak misalkan aku misalkan mau ikut proyek atau misalkan mau ngerekomendasiin teman buat kerja, aku lebih ke cewek dulu gitu, karena ngelihatnya oh ternyata ceweknya lebih rapi gitu. Terus harus banyak baca buku, itu dukanya. Aku sendiri orangnya gak suka baca buku, tapi di psikologi tugas-tugasnya itu harus banyak baca buku. Bahkan kayak seminggu tuh ada aku harus
hafalin satu bab, di mana satu bab itu bisa kayak 50 halaman bahkan ratusan halaman. Jadi iya, aku mau gak mau harus baca buku di psikologi itu. Terus aku ketemu dosen-dosen yang kadang yang ada yang apa ya, istilahnya bukan killer ya, lebih ke disiplin tegas gitu. Tapi di situ aku jadi belajar, oh ternyata memang disiplin dan tegas tuh bikin lebih dewasa. Karena ketika aku udah lulus masuk kantor tuh bener-bener banyak orang lebih parah gitu, maksudnya lebih killer lagi daripada dosen. Dosen tuh lebih ke ngajarin kita, ini gini nih, kita tuh belajar tuh kayak gini, jangan manja lah. Tapi ya di situ aku jadi belajar, oh ternyata di kantor pun lebih parah lagi, lebih jahat lagi gitu. Di tempat luar sana tuh orang-orang tuh lebih jahat lagi gitu. Jadi aku bersyukur juga ketemu dosen. Dosen-dosen tuh banyak yang baik, dan bukan banyak yang baik, semuanya baik dan ngajarin gitu, ngajarin aku buat belajar, ngajarin aku buat uh, gimana survive di kehidupan, terus ngajakin aku juga buat proyek penelitian gitu. Itu sukanya ya, suka yang pertama, dosennya baik-baik. Terus sukanya juga ya yang kedua, teman-temannya pada asik dan empati. Maksudnya apa? Karena maksudnya adalah orang-orang atau mahasiswa psikologi itu, karena mereka mungkin belajar psikologi ya, jadi kayak mereka tuh lebih tahu, oh si ini lagi galau, kita kayak lagi bantuin dong, kita bantuin, terus tanyain kenapa, terus kayak ajakin buat curhat gitu. Jadi kayak orang-orang di psikologi itu, masih psikologi itu lebih ke pengertian, orangnya empati, terus suka saling bantu, dan kayak apa ya, nggak ganggu kehidupan orang lain. Jadi kalau misalkan ada masalah ya udah, kita nggak bisa ganggu dia, ya udah itu mah masalah dia, kita lebih ke pengertian aja gitu. Terus sukanya yang ketiga, apa ya istilahnya, banyak programnya, entah dari misalkan dari program keagamaan, dari program BEM kayak gini ya, kayak Pokari, terus ada program apa lagi kayak olahraga, terus program departemen lain, itu banyak banget, dan itu benar-benar bikin kita berkembang. Terus selain itu proyeknya juga banyak banget, entah itu proyek di kampus ataupun di luar kampus. Dan benar-benar kalau misalkan teman-teman yang money oriented atau misalkan cari uang, itu benar-benar uangnya banyak kalau buat psikologi. Jadi teman-teman di sini nggak usah khawatir, intinya adalah cari relasi kalau misalkan teman-teman mau ikutin banyak proyek itu. Terus sukanya yang keempat, pelajarannya asik-asik sih, meskipun emang harus banyak baca buku ya, tapi aku sendiri rasanya enjoy, dan ya pelajarannya asik-asik. Jadi kayak misalkan aku belajar tentang depresi itu apa, terus kayak misalkan aku jadi lebih kenal ya, mengerti gitu, oh ternyata aku nih orangnya gini. Terus kayak misalkan aku belajar tentang kepribadian diri sendiri, terus aku belajar tentang kelebihan kekurangan diri sendiri, itu benar-benar ada pelajarannya, dan kayak oh ternyata aku orangnya kayak gini nih, harus lebih dikurangin ininya, harus ditingkatin ininya gitu. Terus itu benar-benar aku enjoy banget di sini, makanya kenapa aku milih psikologi tuh. Jadi banyak banget ya Kang sukanya maupun duka gitu. Walaupun Iya, emang betul. banyak sukanya ya Kang dibandingkan duka. Iya benar, kita harus apa ya, ketika menghadapi suatu hal yang gak disuka, kita harus tetap positive thinking lah, jangan sampai banyak negatifnya dulu, karena kalau misalkan negatif dulu kita juga kewalahan. Kira-kira dari cerita Kang yang tadi, apa sih benefit yang Kang bisa ambil gitu dari menjadi mahasiswa psikologi ini gitu? Pasti kan ada benefitnya gitu yang bisa diambil. Oke, aku ceritain beberapa ya. Salah satunya yang pertama adalah aku ketemu orang-orang hebat, benar-benar orang hebat gitu. Ada yang kayak dia tuh nyalonin anggota DPR, terus ada yang rumahnya ada 3 dari proyek psikologi aja, terus ada yang baru ketemu tapi dia udah bisa ngebaca seluruh kepribadian aku gitu. Jadi kayak misalkan kayak dukun banget pokoknya. Itu benar-benar orang-orang hebat di psikologi itu kayak gitu. Terus ada yang orang baik banget, kayak pengertian sama diri kita, terus tahu tentang apa yang kita butuhkan, terus kayak apa ya, mendorong kita buat belajar gitu. Terus yang kedua, apa ya, yang aku rasakan adalah aku ketemu dengan proyek-proyek yang
yang banyak dan gede dan bikin aku belajar. Kayak misalkan aku training, aku belajar jadi public speaker, terus aku belajar juga tentang alat-alat tes itu. Terus yang ketiga, aku ketemu orang-orang yang random. Jadi belajar di psikologi itu benefitnya aku ketemu orang-orang random, aku bisa ngajak ngobrol mereka. Aku kayak lebih tahu. Misalkan aku ngobrol sama tukang parkir, kayak Pak gimana, Bapak di sini udah berapa lama, terus kehidupannya gimana. Terus tahu-tahu dia nyeritain tentang, iya masalah saya tuh kayak gini, terus saya punya istri anak ternyata kayak gini-gini. Nih, jadi kayak lebih tahu, oh ternyata berkat psikologi aku seenggaknya belajar untuk mendengarkan orang lain, gak banyak ngomong, gak banyak ngejudge. Itu salah satunya itu, jadi kayak istilahnya kayak merubah sifat aku lah menjadi lebih baik, sedikit lebih baik gitu. Terus benefitnya yang terakhir adalah kalau misal ini mah ada syaratnya ya, kalau misalkan kita ada talasi kita bakal lebih mudah buat dapat kerja gitu. Jadi intinya teman-teman atau penonton-penonton di sini jangan lupa banyak-banyak cari relasi gitu. Jadi emang banyak banget ya Kang benefitnya itu buat Betul. teman-teman semua ya, penonton dan pendengar setiap podcast Pokari di luar sana. Dia di luar. Ya penonton. Jangan takut tuh masuk psikologi, katanya takut kayak dukun dan lainnya. Enggak kok sebenarnya. Banyak banget benefitnya yang dapat diambil gitu buat kita-kita. Iya, enggak, justru sebenarnya maksudnya dukun itu maksudnya itu mah kayak apa ya? Pernyataan orang lain, tapi ya memang kayak dukun sih sebenarnya, maksudnya kayak ketemu terus tiba-tiba dia tuh tahu gitu pada kita kayak gimana, tapi meskipun gitu dia nggak jahat, maksudnya orang-orang psikologi itu meskipun ya tiap orang beda-beda ya, tapi aku ketemu orang-orang psikologi itu nggak jahat gitu, itu benar-benar ngebantu aku buat belajar dan mengasah diri gitu. Dan ya berkat psikologi juga aku jadi kayak harus banyak baca buku, harus baca buku psikologi kok, kayak misalkan self development atau misalkan buku-buku lain yang benar-benar bikin aku buat berkembang. Jadi awalnya psikologi dulu yang memantik aku, terus terus habis itu baru aku berkembang di luar psikologi gitu. Jadi teman-teman di sini yang nggak usah takut lah, psikologi justru bikin kita belajar, bikin kita lebih kenal orang, bahkan bikin kita lebih kenal diri kita sendiri. Aku juga bikin kita kenal, kayak misalkan aku punya keluarga, terus kayak keluarga, oh ternyata keluarga aku kayak gini nih, A B C D E F G H I J sampai Z gitu. Terus aku punya ponakannya kayak gini, aku punya saudaranya kayak gini, terus di treatmentnya kayak gini nih. Terus misalkan aku nggak bisa nge-treat, yaudah aku ajakin ke psikologi. Jadi kayak lebih menerangkan apa yang keluarga kita atau misalkan keluarga orang lain yang nggak tahu gitu, kita bisa lebih tahu gitu. Oke nih Kang, balik lagi ya ke yang tadi, yang Akang itu aktif banget di kegiatan-kegiatan eksternal maupun internal gitu ya. Nah, kan masih banyak mungkin orang-orang di luar sana dan penonton-penonton tiap Pokari juga yang belum bisa mengatur time management. Nah, menurut Akang sendiri gimana sih cara mengatur time management Akang itu waktu Akang masih jadi mahasiswa dulu? Oke, kalau misalkan waktu aku jadi mahasiswa, sebelum aku jadi mahasiswa mungkin aku juga pernah belajar ya tentang teori time management gitu. Ya aku ngasih teorinya dulu ya buat penonton di sini. Yang pertama ada teorinya namanya, ada banyak teori, tapi yang pertama ada teorinya yang namanya Eisenhower. Jadi si Eisenhower ini dia bilang bahwa ketika kita mengatur waktu itu kita bisa mengatur ke dalam 4 kotak, terus ada yang urgent tidak penting, ada yang penting urgent, ada yang penting tidak urgent, ada yang tidak penting tidak urgent. Ya teman-teman atau penonton bisa Google sendirilah tentang teori itu. Nah, cuman ketika aku menjadi mahasiswa, hal yang harus teman-teman lakuin atau hal yang harus teman-teman perhatiin adalah komitmen ketika dalam mengerjakan tugas. Karena percuma kita tahu teorinya tapi kita nggak ada komitmen. Kita tahu teorinya, kita udah ngebagi-bagi tugas kita ke dalam teori itu, tapi kita nggak ada komitmen, nggak ada motivasi. Jadi kita harus tahu dulu komitmen kita harus tahu dulu motivasi, karena ini benar-benar berpengaruh terhadap time management kita. Jadi istilahnya ya bullshit lah kita tahu, atau omong kosong lah kita tahu tentang time management, kita udah ngebagi tapi kita sendiri nggak punya komitmen, nggak tahu cara
mereduksi stres, nggak bisa meningkatkan motivasi, nggak tahu tentang emosi manajemen kita. Jadi kita harus tahu dulu tentang gimana ngatur mood kita, gimana ngatur emosi kita. Karena kalau misalkan mood kita lagi bad, ya kita malas juga ngerjain tugas gitu. Jadi yang pertama komitmen, dan kita harus tahu dulu juga manajemen emosi, terus manajemen stres, tentang motivasi kita juga. Terus salah satu contohnya adalah ketika misalkan kita nih, contoh kalau misalkan kita punya pacar, terus kita sibuk. Nah, kan kita juga bisa menambahkan time management kita ya, tapi kita stres gitu. Stres di tugas, stres di organisasi, jadinya malas lah buat pacaran gitu, malas lah buat ngubungin pacar, malas lah buat sleep call, mending ngerjain tugas, udah ngerjain tugas terus tidur, terus suruh gitu. Jadi ya mana komitmennya? Justru kalau misalkan kita gitu terus, nanti pacar kita ngilang, justru kayak hubungan kita retak terus putus deh. Jadi istilahnya adalah kita harus komitmen dulu. Jadi komitmen itu seberapa banyak usaha kita untuk meluangkan waktu untuk sesuatu gitu, entah misalkan tugas, entah misalkan itu pacaran, entah misalkan itu organisasi, entah misalkan itu magang. Jadi kita harus punya komitmen dulu. Nah, baru si teori-teori yang aku bilang tadi, kayak manajemen itu buat mengefektifkan dan efisienkan pekerjaan kita. Jadi misalkan kita dikasih tugas, terus deadline-nya besok, tapi ternyata hari ini kita organisasi, hari ini kita ada rapat. Nah, kita harus tahu dulu kira-kira rapat ini bisa diwakilin atau enggak. Kalau misalkan diwakilin, udah wakilin aja, terus kita fokus kerjain tugas. Nah, time manajemennya kayak gitu. Tapi prosesnya itu enggak gitu. Prosesnya itu karena kayak misalkan, aku malas ngerjain tugasnya banyak banget, terus dosennya killer, udah aku malas, mending organisasinya, mending rapat, itu biar bikin aku senang gitu. Tapi kan kenyataannya kita nggak boleh kayak gitu kan, tetap harus ngerjain tugas, tetap harus rapat. Jadi di samping time management, kita harus punya komitmen, kita harus bisa juga manajemen emosi kita harus bisa juga mereduksi stres kita, dan juga harus ngatur mood gitu. Karena kalau misalkan nanti kita kalah sama mood, gimana mau sukses? Mood sama mood aja kalah, istilahnya gitu. Terus yang tadi adalah yang teman-teman perhatiin, yang pertama komitmen, yang kedua adalah time management itu dulu, baru abis itu tinggal di action. Nah, jadi contoh deh, ketika misalkan aku masih mahasiswa, memang sih awalnya aku gak ikut organisasi semester 1, tapi waktu semester 3, semester 2, semester 3 udah mulai hektik nih, sama tugas, sama organisasi gitu. Nah, terus contoh kasusnya adalah waktu itu aku kayak ada tugas banyak nih, deadline-nya mepet, terus aku harus rapat juga, misalkan inaugurasi gitu. Nah, aku lihat dulu kondisinya, si rapat ini lama nggak kira-kira, terus atau misalkan acara ini lama nggak kira-kira. Kalau misalkan bentar, ternyata cuma sampai jam 8 malam, ya udah aku ikut acara kegiatan sampai jam 8 malam, habis itu pulang baru ngerjain tugas sampai jam berapa, dari jam berapa, terus misalkan aku capek, aku tidur dulu bentar, terus jam 3 bangun lagi, terus ngerjain tugas lagi. Tuh aku biasanya gitu kalau misalkan lagi capek banget, ya udah aku nggak maksain, terus aku tidur dulu bentar, baru habis itu bangun lagi buat kerjain tugas. Nah, secara teori kan nggak bisa ya, kalau misalkan kayak kita nggak ada komitmen mah, kita nggak bisa, udah tidak, aku tidur dulu baru bangun jam 3, tahu-tahu kebablasan aja, bangun-bangun jam 7 pagi gitu, bangun jam 4 pagi sholat subuh, kayak nggak beres kerjaannya, nggak beres tugasnya. Jadi tetap kita harus punya komitmen dulu buat kerja tugasnya, jangan sampai kita udah ngebagi-bagi waktu, tahunya kita capek di prosesnya gitu ya, ngantuk, ketiduran, tugas nggak beres, ya udah gitu, jadinya kita kebablasan. Jadi tetap kita harus perhatiin komitmen kita di kuliah ini, kita mau apa, bener-bener mau ngejar apa, mau ngejar IPK, mau ngejar udah lulus, sekedar lulus aja, atau ya udah mengisi waktu luang aja, mau apa. Kalau memang misalkan kita ngejar lulus tepat waktu, lulus cepat, terus IPK juga ya bisa dibilang lumayan lah, atau cukup lah IPK-nya, ya kita harus punya komitmen sama itu. Kalau misalkan kita udah komitmen sama itu, nanti kesananya juga kalau misalkan mau kerjain tugas, kita jadi kayak tahu, ternyata kalau misalkan aku nggak ngerjain tugas ini,
nanti aku dapat nilainya misalkan ya, terus IPK aku nurun, terus aku lulusnya lama, terus ya udah akunya jadi kayak apa malas buat kuliah itu. Jadi kayak ya udah kuliah malas, terus hidup jadi berantakan istilah gitu. Jadi kita sebenarnya komitmen dulu, baru gunain teori time manajemennya begitu penonton. Berarti balik lagi ya Kang ke tujuan kita itu di kuliah ini mau ngapain gitu ya, mau belajar atau mau apa gitu. Betul, jadi kuliah tuh bukan cuma sekadar kuliah, masuk kelas, terus ke depannya nggak ada apa-apa. Jadi kita harus tahu tuh dulu tujuan kita di kuliah itu apa. Entah misalkan setelah kuliah aku pengen beasiswa ke luar negeri, atau misalkan setelah kuliah aku pengen S2, setelah kuliah aku pengen kerja. Nah, si setelah kuliahnya itu kita harus tahu dulu syaratnya apa. Misalkan aku pengen kerja, ternyata banyak nih syarat-syarat kerja itu minimal IPK 2,75, atau enggak minimal ada pengalaman, atau enggak misalkan syarat-syarat beasiswa ini minimal IPK di atas 3,3 atau minimal IPK di atas 3. Terus syarat S2 juga sama, minimal IPK di atas berapa, atau misalkan ada pengalaman apa. Nah, setelah misalkan kita tahu syarat-syaratnya, berarti kita harus tahu dulu target kita. Misalkan IPK-nya adalah sekian, misalkan IPK-nya kita pengen IPK 3,3, atau misalkan kita pengen IPK cum laude. Ya berarti kita harus nge-planning dulu gimana caranya dapat IPK cum laude, gimana cara dapat IPK sekian. Terus tapi kita juga harus tahu kita dapat IPK sekian pun nggak cuma belajar doang. Nah, bisa juga dengan ikut kegiatan, ikut organisasi, ikut magang. Nah, itu juga bakal bikin kita juga punya pengalaman, gak cuma belajar doang gitu. Karena yang aku rasakan adalah ketika aku ikut organisasi ya, khususnya BEM gitu ya, atau misalkan aku ikut magang, aku jadi kenal orang. Kalau misalkan di BEM ya, aku kayak jadi kenal dosen nih. Dari kenal dosen aku ikut proyek, dari kenal dosen aku ikut proyek, aku dapat kerjaan, aku kenal orang di luar sana, terus diajakin kerja kayak gitu. Jadi intinya kita tahu dulu tujuan kita, terus syarat-syaratnya apa buat dapetin tujuan itu, terus kita bikin rencana, bikin planning, kita baru aksi, kita baru eksekusi, terus kita komitmen sama plan itu. Nah, setelah komitmen kita cari tahu gimana caranya biar efektif sama efisien. Ternyata salah satunya adalah time management. Tuh, tapi nggak cuma time management aja, karena time management itu cuma salah satu. Kita juga harus tahu juga tentang diri kita, tentang manajemen emosi, tentang cara mereduksi stres, tentang cara ngebalikin mood. Banyak sih sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman belajar, tahunya ntar jadi pusing ya. Tapi intinya satu-satu dulu aja, komitmen dulu sama time management dulu. Dari time management salah satu teori yang tadi aku bilang. Terus setelah itu komitmen kita gimana gitu. Oke, jadi itu seputar time management ya. Mungkin selanjutnya aku mau nanya nih Kang. Tadi kan di awal juga udah dijelasin ya Manara, itu salah satu mahasiswa berprestasi. Di samping itu, kalau misalnya dilihat dari riwayat hidup Akang juga, itu lombanya banyak gitu ya Kang, ikut lomba, volunteer gitu dan lain-lain. Ada nggak sih gitu tips and trick buat kita gitu biar sedikit kecipratan mungkin Kang? Ya gimana sih tips and trick itu biar jadi mahasiswa berprestasi yang mungkin nantinya bisa ngebantu kita juga yang para penonton gitu. Oke, jujur aku cerita dulu ya. Waktu awal-awal kuliah, waktu semester 1, aku jujur gak niat banget buat ikut lomba, gak ikut organisasi. Jujur aku semester 2 ambil mata kuliah 10 SKS aja deh. Udah gak usah banyak-banyak, aku malas buat kuliah karena kayak apa sih, ternyata masuk Unisba aku masuk swasta kayak direndahin. Ternyata Unisba itu salah satu, aku sekalian ngasih tahu ya buat penonton-penonton di sini, psikologi Unisba itu termasuk salah satu fakultas yang terpandang gitu. Bahkan alumni-alumninya pun bekerja di salah satu perusahaan yang gede. Ada yang di Astra, ada yang di, ya aku jadi nyebut perusahaan ya, pokoknya perusahaan gede gitulah ya. Dan di situ juga aku kayak jadi ketemu sama orang-orang hebat juga, bener-bener kayak
ada yang orang udah dia jabatannya udah direksi terus di perusahaan gede dan dia benar-benar hebat banget gitu. Terus ada juga yang dia jadi manajer HRD. Terus ada juga dia yang udah jadi S3 guru besar. Jadi teman-teman yang masuk Unisba jangan berkecil hati. Terus di sini teman-teman bakal banyak dapat peluang gitu. Nah, terus yang kedua, aku itu waktu awal-awal kan nggak kayak udahlah aku malas kuliah aja sekedar lah. Ternyata aku kayak ternyata aku orangnya pengen apa ya, aku nggak mau dilihat orang kupu-kupu nih, aku pengen ikut ikut banyak kegiatan, aku pengen dapat banyak teman gitu. Terus akhirnya ya udah aku ikut organisasi. Ternyata kuliah tuh gabut loh kalau misalkan sekedar ikut kelas doang. Meskipun tugas banyak, tapi ternyata aku bisa beresin dalam waktu yang singkat. Maksudnya kayak sehari juga beres, terus besoknya aku ngapain lagi, kan gak ada kerjaan gitu. Terus oh ya udah aku ikut organisasi aja, aku ikut kegiatan aja, aku ikut panitiaan, biar aku gabut, biar aku dapat relasi gitu. Terus aku kayak aku pengen cari cuan deh, gimana ya cari uang gitu. Selain misalkan aku jualan juga nggak jago, kayak misalkan udah aku ikut lomba aja, biar bisa dapat ya seenggaknya aku dapat pengalaman, pengen tahu dulu dapat lomba gitu, ikut lomba. Terus ya udah tahu-tahu kayak menang deh, maksudnya tahu-tahu juara 3, tahu-tahu jadi apa ya, tahu-tahu jadi pembicara terbaik ke-6. Terus kayak oh ya ternyata ikut lomba tuh kayak gini loh rasanya. Kalau misalkan kita menang, kalau misalkan kita menang, uh, ternyata kayak gini loh rasanya. Terus kayak misalkan aku juga pernah sih kalah gitu, kalah dalam lomba, terus dieliminasi, terus maksudnya direndahin oleh orang-orang sekitar. Tapi ya udah, aku jadi kayak ternyata kalau rasanya kayak gini loh direndahin, ternyata rasanya kayak gini loh kalah tuh. Jadi ya nggak apa-apa. Jadi kita ikut aja kegiatan, banyak kegiatan, ikut beberapa kesempatan, ikut beberapa peluang. Jangan mikirin berhasil atau gagal dulu, jangan mikirin takutnya dulu. Udah action dulu, eksekusi dulu. Nanti kita bakal ngerasain ternyata kalau misalkan kita juara kayak gini loh. Ternyata kalau misalkan kita kalah terus kita juara kayak gini loh rasanya. Karena jujur ini mah salah satu hal yang aku alamin ya. Kita itu nggak akan pernah merasa bahagia kalau misalkan kita nggak merasa sedih dulu. Kita nggak akan merasa bahagia kalau misalkan kita nggak merasa gagal dulu. Karena jujur kebahagiaan itu kita temukan di hal-hal terkecil. Entah misalkan kita lagi lapar banget terus makan apapun itu. Kalau misalkan kita lagi lapar banget terus makan apapun itu, rasanya enak. Nah sama juga kalau misalkan kita ikut kegiatan, kalau misalkan kita aduh aku kalah mulu terus tahu-tahu menang, itu benar-benar bahagia banget, benar-benar bahagia. Jadi teman-teman gak usah takut buat gagal, gak usah takut buat kalah, gak usah takut buat direndahin. Intinya udah hadapin aja dulu gitu. Jadi teman-teman di kuliah jangan sampai teman-teman cuma kuliah kelas diam aja, jadinya kayak nggak ada tantangan dalam hidup gitu. Jadi teman-teman tetap harus istilahnya punya tujuan, terus apa yang pengen kejar, udah jangan takut sama apa yang pengen dikejar. Mau ikut organisasi, mau ikut lomba, mau ikut penelitian, mau jualan, intinya jangan takut teman-teman. Jadi ikutin aja alurnya kayak gimana, ikutin aja apa yang pengen teman-teman ikutin. Terus biasanya yang suka ngaruh tuh kayak kita suka ngebanding-bandingin sama orang lain. Itu mah jujur, kayak misalkan kayak aku juga suka gitu, kayak misalkan dia ikut lomba, aku juga ikut lomba, ternyata dia menang, aku kalah, aku kayak ngedown. Jujur itu bahkan kalau misalkan kita mikirin itu terus, kita bakal down terus. Jadi jangan kayak gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan dia udah sukses terus aku belum, ya udah aku mah punya jalannya sendiri, mungkin waktunya beda, dia mungkin sekarang, aku mah nanti gitu. Jadi teman-teman jangan ngebanding-bandingin sama orang lain. Yaudah, jadi intinya ikut dulu aja, terus rasain, teman-teman nikmatin prosesnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman takut, lawan rasa takut. Kalau misalkan teman-teman sedih, ya udah keluarin sedih. Kalau misalkan teman-teman pengen marah aja.
tapi tetap aja harus ikutin, jangan sampai berhenti. Istirahat mah istirahat, tapi jangan berhenti. Jadi ikutin semua kegiatan di kampus, entah itu lomba, entah itu misalkan eh, organisasi, entah itu misalkan penelitian, entah itu misalkan volunteer, ikut aja. Terus nanti teman-teman akan ngerasain, oh ternyata kayak gini loh rasanya gitu. Nah, tipsnya adalah teman-teman rajin-rajin cari info, rajin-rajin cari relasi tuh. Jadi entah itu relasinya misalkan di teman-teman kelas, entah itu misalkan kalau misalkan kan zamannya udah sosial media ya, banyak banget sosial media gitu. Misalkan banyak banget info, misalkan ada beasiswa ini, misalkan ada kegiatan ini, teman-teman jangan sampai nggak ikutan. Jadi kayak ikutan aja udah, ambil aja peluang sebanyak-banyaknya. Gagal ataupun berhasil, itu mah urusan nanti. Intinya teman-teman cari info dulu, cari relasi, terus tanyain ke relasi teman-teman, gimana ya caranya buat ikut itu, terus apa sih tipsnya buat bisa ikutan itu. Jadi kita harus juga tanyain ke relasi kita. Ya misalkan ikut magang ini gitu, ikut magang di perusahaan gede, nah kita tanyain ada nggak orang yang kita kenal atau enggak kita SKSD deh sama orang nggak kenal. Terus tanyain misalkan pengen magang di perusahaan gede, terus kita SKSD di LinkedIn sama HR-nya gitu, HR-nya. Kayak, halo perkenalkan aku Muiz, terus aku dari dari Unisba ini. Aku pengen tahu nih apakah ada lowongan ini. Oh ya gitu. Terus misalkan apakah misalkan tanyain aja, kalau misalkan kita nggak malu mah tanyain aja tips and trik. Tapi kalau misalkan itu secara profesional nggak etis ya, cuman kayak misalkan ya udah tanyain aja apakah ada lowongan. Kayak misalkan tiba-tiba ternyata ada lowongan, terus disuruh daftar, terus ya udah kita ngelamar gitu. Terus kita juga cari-cari relasi juga sama alumni Unisba. Setiap kali itu ngebantu, karena benar-benar alumni Unisba pasti ngebantu. Misalkan teman-teman mau kerja di Jakarta, terus ketemu HR-nya Unisba, tahu-taunya dibantu karena sama mater gitu. Karena itu aku rasain juga gitu. Jadi teman-teman cari info, cari relasi, kembangin skill, kembangin komunikasi, terus tanyain ke relasi teman-teman gimana sih cara masuk ini, gimana sih cara menang lomba. Jadi jangan takut untuk bertanya. Terus tanyain gitu. Meskipun sama cutting yang teman-teman gak kenal, tanyain aja nggak apa-apa. Karena siapa tahu cutting itu ngebantu teman-teman buat sukses. Gitu. Sama adik tingkat pun juga ya nggak apa-apa, tanya aja. Misalkan ada adik tingkat yang dia jago nih ikut lomba, dia banyak ikut lomba, nggak apa-apa, tanyain aja, nggak usah gengsi. Karena kalau misalkan kita nggak nanya, kita nggak tahu kita harus kayak gimana, strateginya apa. Jadi tipsnya dari aku ringkasin ya. Yang pertama, rajin-rajin cari info, cari relasi, terus maintain relationship atau pertahankan hubungan sama orang-orang kita di sekitar, kayak misalkan cutting, dosen, adik tingkat. Terus rajin-rajin nanya aja apa, misalkan nanya kabar, terus kita nanya ada info lowongan nggak, atau misalkan ada info magang atau nggak, ada info lomba nggak, gimana cara ikutnya, gimana sih cara biar menang. Dari situ kita baru tahu, oh ternyata kayak gini nih tips and triknya, strateginya gitu. Itu deh. Oke, makasih Kang. Oke, selanjutnya aku bakalan nanya lagi nih tentang banyak banget tentang spekulasi-spekulasi di luar sana tentang orang yang awam khususnya gitu. Katanya mahasiswa psikologi itu bisa baca pikiran orang, katanya kayak gitu. Aku juga pernah sih ditanya kayak gitu waktu sama Mang Gojek gitu ya, ditanya katanya kayak gitu. Terus pasti jadi guru BK katanya tuh. Terus mahasiswa psikologi itu susah nih cari kerja katanya kayak gitu. Nah, gimana sih cara Akang gitu menanggapi perilaku orang-orang awam seperti itu gitu? Kalau aku ya di bawah dari aja sebenarnya. Kayak misalkan anak-anak psikologi pikiran ya udah sok aku mana sini, mau aku baca nggak pikirannya, sok mau aku baca nggak masa depannya gitu. Tapi ya enggak juga sebenarnya, cuma kayak ya udah di bawah sik aja. Kita sebagai anak psikologi harus istilahnya harus ramah lah istilahnya. Nggak harus sih sebenarnya, cuman maksudnya harus bisa terlihat baik lah, karena kan nanti kerjaan kita kan berhubungan dengan manusia. Jadi kita juga jaga image depan orang tuh kayak gimana tuh. Terus kalau aku kayak misalkan anak psikologi masuk BK ya bisa aja masuk BK.
gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan ada orang yang terus bercanda atau enggak ngasih pernyataan yang di luar di luar ilmu psikologi atau enggak melenceng dari ilmu psikologi, kalau bisa kita perbaiki ya perbaiki. Cuman kalau misalkan kita nggak bisa ya udah bawa asik aja bawa hari itu. Karena banyak banget sih orang-orang yang suka kayak awam, apalagi kayak misalkan kayak istilahnya sok tahu tentang psikologi, terus kayak dia ngepost psikologi tapi bukan dari psikologi gitu. Benar-benar kayak misalkan ternyata golongan darah O orangnya kayak gini, padahal kan dari psikologi mah belum ada penelitian yang jelas tentang itu gitu. Itu nggak kayak misalkan zodiak Taurus atau enggak zodiak Cancer, orangnya toksik, suka mainin cewek gitu misalkan gitu ya. Kan dari psikologi mah nggak ada gitu, tapi dia tuh suka nyantumin info psikologi. Ya udah, kalau misalkan kita kalau nanggepin kayak gitu, aku mah kalau misalkan bisa kebenerin ya benerin, kalau nggak bisa bawa heureuy, kalau nggak ya udah diemin aja. Karena banyak sih kayak gitu mah. Cuman kalau sebisa mungkin dengan diam, sebisa mungkin kasih tahu aja, ternyata info ini salah, psikologi mah nggak pernah ngasih info kayak gini, psikologi mah based on penelitian banget orangnya, jadi nggak bisa benar-benar apa nebak orang gitu, nggak bisa. Benar-benar kita dari ilmu pengetahuan banget. Emang kita bisa baca sifat orang, kepribadian orang, atau enggak apa yang orang itu rasain dari gerak-geriknya, bukan dari pikirannya. Karena dari pikiran mah susah, kan nggak kelihatan ya. Nah, cuman kita bisa lihat dari gerak-geriknya, misalkan ternyata dia lagi gemetaran, kenapa ya? Tanyain, bukan ditebak. Justru psikologi mah nggak boleh ngejat, nggak boleh nebak. Kayak misalkan, ini orang lagi kelihatannya lagi galau, kita malah ngejat, kamu lagi galau ya? Nggak boleh. Maksudnya kayak, kamu lagi stres ya? Keluarga lagi bermasalah ya? Nggak boleh gitu. Justru kita harus tanyain. Kayak, kamu kelihatannya lagi galau, kenapa? Udah bisa aku bantu. Itu. Jadi, nanggepin orang-orang yang orang-orang awam tentang psikologi mah, kita bisa bawa heureuy. Kalau misalkan melenceng jauh dari psikologi tapi berpengaruh sama psikologi, ya kita kasih tahu ini salah, kata psikologi mah harusnya gini, atau enggak psikologi nggak pernah belajar tentang ini salah, atau enggak nih tentang dari penelitiannya ternyata kayak gini, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita harus bisa ngebenerin orang, cuman gak usah maksa. Kalau misalkan orang itu kekeh ya udah tinggalin aja. Yang penting mah kita udah ngasih tahu lagi gitu. Jadi lebih ke kayak ngasih tahu ya Kang, karena kita juga belajar ilmunya ya Kang, bukan asal nebak, asal judgement gitu. Kita juga belajar ilmunya Kang. Iya benar. Karena kalau misalkan kita diem aja, ya nantinya orang-orang mikirnya ternyata benar psikologi teh bisa baca pikiran gitu. Jadi usahain kita bisa ngasih tahu yang baiknya, yang benarnya kayak gimana. Terus kalau misalkan kita nggak bisa, ya udah kita istilahnya heureuy aja lah. Orang-orang yang nggak bisa dikasih tahu mah nggak akan bisa dikasih tahu. Jadi yang penting kita udah ngasih tahu. Kalau misalkan dia tetap ngeyel ya udah biarin aja, nggak usah sampai debat kayak gimana gitu. Capek ngadepin orang kayak gitu mah. Benar banget Kang. Mungkin yang terakhir ya Kang, karena udah masuk jam selesai juga, mungkin aku mau juga ya? Mungkin kesan dan pesan untuk para penonton Pokari atau para pendengar setia Pokari gitu dari Akang, apa kira-kira ada nggak sih yang mau disampaikan? Penonton, ya kalau kesan dan pesan aku, yang pertama program ini tuh benar-benar bermanfaat buat penonton semua. Jadi ikutin terus, dengerin terus programnya. Dan yang kedua adalah tentang mahasiswa psikologi ini, teman-teman sendiri harus buat mahasiswa psikologi ya pertama ya, harus banyak-banyak baca tentang ilmu psikologi, banyak-banyak belajar, terus harus banyak-banyak memperbanyak relasi, karena psikologi itu kita berhubungan dengan manusia. Nah, kalau misalkan kita nggak terbiasa buat berhubungan dengan manusia, kita bakal jadi susah psikologinya. Tuh. Terus buat orang-orang yang mau masuk psikologi,
saran aku, kalian harus tahu dulu kalian tuh orangnya kayak gimana, benar-benar suka sama psikologi atau memang teman-teman tuh cocok. Karena biasanya kalau misalkan teman-teman cuma sekedar suka, tahu-tahu pas masuk nggak cocok, taunya nanti cuman kayak apa istilahnya, buang-buang waktu, buang-buang uang aja. Jadi kasihan sama teman-teman sendiri. Jadi teman-teman, misalkan di sini ada penonton yang SMA dan mau masuk psikologi, nah coba cari tahu dulu teman-teman cocoknya di mana. Jangan sampai nggak cocok gitu. Terus buat orang-orang awam gitu ya, orang-orang awam, ya kalau boleh biasain baca-baca tentang penelitiannya di jurnal. Jangan sampai baca-baca tapi dari misalkan info-info yang nggak valid gitu. Itu. Terus buat mahasiswa psikologi Unisba, usahakan teman-teman di sini ikutin banyak kegiatan, apapun itu, nggak harus organisasi, nggak harus magang, apapun itu, ikutin dapetin banyak pengalaman, dapetin banyak relasi, kita insya Allah akan lebih sukses ke depannya. Gitu. Itu sih dari aku pesan-pesannya. Semoga sukses terus lah Pokari ini. Amin ya Allah, amin. Akang, mungkin aku izin tarik kesimpulannya Kang, karena ini udah ada di sesi akhir penghujung acara kita. Untuk tema kita kali ini yaitu Get to Know About Psychology Student, yang bisa aku tarik kesimpulan tadi bahwa bedanya mahasiswa fakultas psikologi dengan fakultas lain itu kalau kita lebih langsung berhubungan dengan manusia. Di samping itu, tadi juga udah dijelaskan secara ringkas ya sama Kang Mu'i sendiri gitu, dari awal kita masuk sampai kita akhir apa aja yang bakalan kita dapat dan kita hadapi. Di samping itu kita juga harus pandai mengatur komitmen, terutama relasi, time management dan juga lainnya. Mungkin aku di sini mau izin pamit undur diri ya Kang. Terima kasih sebelumnya karena udah menyempatkan waktu di setelah weekend gitu, di setelah weekend yang harusnya dipakai buat Akang mungkin istirahat, mau dipakai jadi podcast gitu. Ya, ini juga termasuk refreshing sih. Refreshing, iya. Ketemu sama Rara sama aku ya Kang, refreshing. Iya, maksudnya udah lama gak ngobrol sama mahasiswa psikologi Unisba. Gitu. Jadi temu kangen gitu ya Kang, sekaligus iya, betul. Cara temu kangen. Aku mau ngucapin makasih banyak ya Kang sekali lagi, dan juga aku mau ngucapin mohon maaf teman-teman sekalian kalau misalnya ada perkataan maupun pengucapan pelafalan aku yang kurang enak didengar di hati para penonton gitu. Mungkin aku kembalikan lagi ke Rara. Oke, terima kasih Fani ya. Terima kasih juga Kang Mu'i sudah bersedia banget jadi narasumber di Pokari kali ini gitu ya. Terus karena Akang ini banyak banget pengalaman dan juga mahasiswa berprestasi, jadi kita itu dapat banyak insight baru ya Fani ya, benar? Kayak tadi kita dijelasin tentang ya gambaran umum tentang mahasiswa psikologi juga. Terus kayak sebagai mahasiswa psikologi, apalagi di Unisba ini kan kita dituntut untuk aktif, apalagi ada SKS Nondik ya Kang ya. Ya, terus Akang juga ngejelasin gitu gimana pentingnya kegiatan-kegiatan tersebut. Terus ada sedikit tips and tricksnya juga gitu. Jadi gimana sih cara kita bisa keterima magang. Terus Akang juga tadi ngejelasin tentang pentingnya relasi. Nah ini tuh yang paling penting ya Kang ya. Terus udah gitu gimana cara kita cari informasi tentang magang gitu ya. Terus ya pentingnya juga mengenai kita tujuan kita itu mau gimana gitu sebagai mahasiswa gitu. Ternyata itu berhubungan erat banget sama time management gitu. Nah, banyak banget kan ilmu-ilmu yang kita dapetin di Pokari kali ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat teman-teman pendengar setia Pokari. Jadi aku Rara di sini dan juga Fani. Kita undur diri dari penonton semua yang udah mendengarkan Pokari, dan sampai ketemu di episode Pokari selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua. Dadah. Dadah.